Mais comme ça. Ce soir, voilà 20 000 francs. Vous allez me jurer que jamais vous direz à qui que ce soit que vous êtes juif. Sous aucun prétexte. Hai semua, masih bareng Prada di sini dan kali ini kita bakal rangkum film yang berjudul A Bag of Marbles. Film yang diangkat dari kisah nyata dan diadaptasi dari novel berjudul sama dengan film ini. Merupakan karya dari Joseph Joffo dan ini merupakan pengalaman pribadinya. Menceritakan tentang perjalanan kakak beradik yaitu Joseph dan Maurice. Mereka berdua terpaksa terpisah dari keluarganya karena menghindari kejaran tentara Nazi yang menginvasi Prancis pada waktu itu. Hal itu dikarenakan mereka berasal dari keluarga Yahudi, sehingga mereka menyembunyikan identitas mereka agar bisa hidup dan berkumpul lagi bersama keluarga. Dan langsung saja Wak, kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan setting negara Perancis pada tahun 1944. Terdapat anak kecil yang bernama Joseph yang selalu bersama kakaknya yang bernama Maurice. Mereka memiliki keluarga yang sangat harmonis dan bahagia. Keluarga itu memiliki usaha salon potong rambut yang sangat ramai, Wak. Suatu hari ketika mereka memakai simbol Yahudi di baju sekolah mereka mendapatkan bulian dari teman-temannya dan terlibatlah perkelahian di sana, Wak. Sepulang sekolah mereka sebisa mungkin menyembunyikan simbol Yahudi tersebut. Dan di perjalanan pulang sekolah, teman mereka yang bernama Zerati menawarkan barter kelereng dengan simbol Yahudi. Zerati melakukan hal itu karena ia tahu kalau Joseph sangat menyukai kelereng, Wak. Joseph pun akhirnya menukarkannya. Sampai di rumah, mereka diberitahu oleh orang tua mereka bahwa keadaan sekarang sangat berbahaya bagi orang-orang Yahudi di Perancis. Karena tentara Nazi telah memasuki kota Paris di mana mereka tinggal. Orang tua mereka sudah memiliki rencana untuk pergi ke sebuah kota zona aman di selatan Perancis. Namun dalam bepergian, mereka harus berpencar agar tak menimbulkan kecurigaan. Joseph dan Maurice dituntut agar tak memberitahu identitas mereka kepada siapapun, Wak. Dan saat itu, mereka diberi sedikit uang untuk perjalanannya. Pada malam harinya, mereka berangkat menuju stasiun, dan ternyata stasiun tersebut sudah dipenuhi banyak penumpang. Dan di pagi harinya, saat mereka terbangun di perjalanan kereta, mereka panik melihat keadaan yang sudah kacau, di mana tentara Jerman ada di mana-mana dan menembaki penumpang lainnya. Dan saat tentara Jerman masuk ke gerbong mereka dan akan memeriksa identitas, beruntung sekali mereka diselamatkan oleh seseorang yang mengaku sebagai ayah mereka, Wak. Ia bernama Dr. Rosen. Setelah sampai, mereka berpamitan dan berterima kasih kepada Dr. Rosen karena telah menyelamatkan mereka. Kemudian mereka berjumpa dengan pria bernama Raymond yang mengatakan kalau ia tahu jalan pintas yang aman untuk menghindari jalur yang sering dilalui tentara Jerman. Namun Raymond bersedia memberitahu mereka asal mereka mau membayar 2.000 francs untuk 2 orang. Sebenarnya mereka keberatan karena uang mereka juga pas-pasan. Namun apa boleh buat, karena mereka juga ingin selamat dari kejaran tentara Jerman, Wak. Pada malam harinya mereka mengikuti Raymond masuk ke hutan. Setelah semuanya aman, mereka pun beristirahat sejenak di perkebunan petani di atas jerami, Wak. Pada pagi harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki berkilo-kilometer. Hingga di tengah perjalanan, Joseph mulai kelelahan dan kakinya pun terluka saking jauhnya mereka berjalan. Disinilah dimana hati seorang Maurice tak tega kepada adiknya. Sampai-sampai Maurice harus menggendong adiknya untuk melanjutkan perjalanannya, Wak. Beruntungnya saat mereka beristirahat, mereka mendapatkan tumpangan. Tekad Maurice hanya satu, menghindari jalan raya, Wak. Kemudian sampailah mereka pada suatu tempat di mana mereka telah disambut dengan gembira oleh saudara dan orang tuanya. Dan mereka pun kembali hidup normal di kota tersebut. Namun setelah 3 bulan berlalu, sang ayah mendapatkan kabar bahwa tentara Jerman akan menuju kota tersebut, Wak. Pada malam harinya, sang ayah memberikan kado ulang tahun kepada ibunya, di mana kado itu berisi biola dan keluarga itu meminta sang ibu untuk memainkan karena sudah lama tak mendengarkan permainan biola ibunya. Dan pada saat sang ibu memainkan biola, mereka semua dikejutkan dengan kehadiran polisi di luar, hingga mereka harus bersembunyi di rumah sendiri. Lagi-lagi polisi datang untuk memeriksa identitas mereka.
Dan polisi tersebut terlibat cekcok dengan ayah karena mencurigai keadaan mereka, Wak. Namun akhirnya sang ayah dan ibu berhasil mengelabui polisi itu dan membuatnya pergi dari rumah. Pada hari itu juga mereka berencana pergi dan berpencar lagi untuk kedua kalinya, dan ini sangat darurat. Maurice dan Joseph dititipkan di sebuah sekolah Katolik. Itu harus mereka lakukan untuk kebaikan mereka semua. Mereka pun menjalani hari-hari seperti biasa, dan di sana mereka mengenal teman bernama Eng yang berasal dari Aljazair. Ia tersesat di Perancis pada saat tentara Inggris di Aljazair membawanya ke sini. Singkat cerita, karena tak ada kepastian dan kabar dari orang tua mereka, dan rasa rindu maupun ketakutan akan identitas mereka, akhirnya mereka berencana mengunjungi orang tua mereka dengan menumpang kendaraan pengangkut barang yang ada di sekolah tersebut. Namun setelah sampai di gerbang kota, tempat tersebut telah diduduki oleh tentara Jerman, Wak. Mereka pun ditangkap dan diinterogasi bersama orang-orang lain dan diperiksa identitasnya di sebuah hotel yang telah menjadi markas tentara Jerman. Saat diperiksa, mereka berdua berusaha menyembunyikan ketakutan mereka. Bahkan mereka juga dipaksa mengaku kalau mereka Yahudi, Wak. Tentu saja mereka tak akan mengungkapkannya hingga Maurice dipukuli oleh tentara di sana. Saat itu juga Joseph mengatakan kalau mereka berasal dari Aljazair dan beragama Katolik Aljazair. Sampai saatnya mereka dikirim ke tempat tes fisik. Kembali keberuntungan menyelimuti mereka. Karena bertemu dengan dokter yang tanpa memeriksa mereka, dokter itu meloloskan mereka, Wak. Sampai-sampai mereka kebingungan atas keputusan dokter tersebut. Di tahap pemeriksaan setelahnya, mereka dituntut menunjukkan sertifikat pembaptisan mereka dalam waktu 2 hari, Wak. Joseph yang sakit pun seakan pasrah akan keadaan. Namun sang kakak terus berusaha meyakinkan adiknya bahwa semua akan baik-baik saja. Maurice berencana mencari seseorang yang bisa membuat sertifikat palsu pembaptisan. Joseph yang sedang sakit pun sering bermimpi dan mengigau memanggil-manggil ayahnya. Kemudian seseorang membangunkannya yang ternyata itu adalah Dr. Rosen, orang yang menyelamatkan mereka berdua saat di kereta. Dialah yang mengobati Joseph di camp tersebut dan yang meloloskan mereka saat tes fisik sebelumnya. Di sisi lain, Maurice berhasil menemui pendeta Buffo dan ia mau memberikan sertifikat pembaptisan mereka berdua. Hingga tentara Jerman pun tak percaya dengan keaslian sertifikat itu, Wak. Dan pada saat bersamaan, Joseph dan Maurice diminta memetik buah di luar gereja. Saat itu tentara Jerman pun berusaha menjebak mereka. Tentara itu menyuruh penjaga pintu untuk membuka pagar diam-diam. Jika mereka berniat untuk keluar melewati pagar tersebut, maka dipastikan mereka adalah seorang Yahudi. Dan identitas mereka diketahui dan ditembak langsung oleh penjaga. Joseph dan Maurice yang melihat pintu terbuka tentu saja itu adalah kesempatan mereka untuk kabur. Terlebih tak ada orang yang melihat mereka. Dan pada saat mereka akan lari keluar, tiba-tiba Joseph menghentikan Maurice karena dia melihat adanya bayangan tentara di balik pintu tersebut dan ia berpikir mereka sedang dijebak. Pada akhirnya mereka dikeluarkan dan dipulangkan dari tempat tersebut, Wak. Dengan dijemput taksi dan mengejutkan mereka bertemu ayah mereka di mobil tersebut. Ternyata sang ayah juga berperan dalam penyelamatan mereka. Mereka pun kembali ke sekolah yang sebelumnya, Wak, dan masih berpisah dengan keluarga karena kondisi yang belum aman untuk bersama. Hari demi hari mereka lalui di sekolah dan berharap perang akan segera berakhir. Singkat cerita, ibunya menelpon mereka dan mengabari jika penyakit ayahnya yang makin parah dan kemungkinan tak bisa mengunjungi mereka lagi. Mereka pun berencana pergi lagi tanpa sepengetahuan keluarganya, Wak. Benar-benar putus kontak dengan keluarganya. Hingga sampailah mereka di suatu kota dan mereka juga bekerja di kota tersebut. Joseph bekerja sebagai pengantar koran dan tinggal bersama keluarga Jerman. Sedangkan Maurice bekerja di restoran lokal. Suatu hari ketika Joseph mengantarkan koran ke tempat restoran Maurice bekerja, rupanya tempat tersebut dijadikan markas tentara Jerman atau pejuang kemerdekaan Prancis untuk memata-matai Jerman. Joseph pun diamanatkan untuk memberikan surat berisi pesan kepada seseorang, dan Joseph berhasil mengantarkannya. Dan karena iba melihat Joseph yang sering tidur di atas atap rumah keluarga Jerman, keluarga itu pun mengundang Joseph ke rumah. Di sana Joseph semakin dekat dengan keluarga baik tersebut dan mulai menyukai anak perempuan di keluarga itu, Wak.
Ia bernama Haswas. Pada suatu hari mereka bermain, Haswas mengungkapkan bahwa dia benci kepada kakak lelakinya karena bekerja kepada Jerman dan anti segalanya. Sesaat setelah itu mereka melihat beberapa tentara Jerman dan mengeksekusi Yahudi di sebuah bangunan tua, di mana salah satu penembaknya adalah kakaknya Haswas. Pada sore hari, pesawat tempur Amerika dan Inggris pun mulai berdatangan, dan itu adalah pertanda bahwa Perancis akan segera merdeka. Yosef dan Maurice pun sangat gembira, Wak. Dan pada tengah malam, kaca rumah keluarga Jerman tersebut dilempari batu oleh seorang yang tak dikenal, dan selembar kertas bertuliskan Vendu, yang berarti terjual. Keluarga itu khawatir jika Jerman telah kalah. Haswas pun akan pergi ke rumah bibinya dan disuruh oleh ibunya agar aman di sana. Yosef pun menyemangati Haswas. Dan di pagi harinya, Yosef menerima koran untuk diantarkan. Saat itu betapa terkejut dan bahagianya saat ia membaca headline koran tersebut bahwa Perancis telah merdeka dan Jerman yang menyatakan kekalahannya, Wak. Warga pun bersorak gembira, di mana saat itu bendera Nazi diturunkan dan digantikan bendera Perancis. Maurice pun mengajak Yosef untuk pulang ke Paris. Namun Yosef mengatakan kalau ia akan menyusul dan meminta Maurice pulang duluan, Wak. Karena Yosef berniat pergi ke rumah Haswas terlebih dahulu, dan betapa kagetnya rumah Haswas keadaannya sudah sangat kacau. Rumah itu hancur dan dijarah hingga penghuni di rumah itu dihajar dan dikeroyok, Wak. Namun semua dihentikan setelah Yosef mengungkapkan bahwa ia adalah anak Yahudi yang dilindungi keluarga itu. Kemudian Yosef menanyakan kepada ibunya kemana si Haswas. Dan ibu Haswas mengatakan kalau anaknya telah pergi. Yosef pun mengejar kepergian Haswas sampai ia menyerah karena kendaraan yang ditumpangi Haswas telah jauh meninggalkannya. Dan Yosef akhirnya pulang ke Paris. Ia disambut gembira oleh keluarganya. Namun kebahagiaan Yosef pun sirna saat diberitahu jika ayahnya telah tiada, Wak. Yosef sangat terpukul karena ia pernah berjanji untuk bertemu lagi dengan ayahnya. Dan film pun tamat. Keren filmnya, penyampaiannya datar cuman ketutup dengan emosi di setiap adegan-adegannya, Wak. Ya karena ini merupakan true story yang ditulis oleh seorang Joseph sendiri hingga diangkat menjadi sebuah film yang sangat bagus ya. Dan udah, terima kasih yang udah nonton film ini sampai habis. Tandanya kalian suka, so tinggalkan like dan subscribe-nya ya, Wak ya. Buat semua yang mau request film silahkan tulis aja di kolom komentar. Waktunya undur diri, Wak. Sekian gua Prada. See you on the next video and bye-bye.